Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Seluruh jamaah Iwamit on Air yang hadir di aula majelis ini di pagi hari ini dalam suasana bulan Ramadan Karim yang kurang 4 hari lagi kita akan menjadi orang yang bersih, lusih, kosong, blong, tidak punya dosa ceritanya, karena man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Man sapa bae wong shoma kang poso sapa man Ramadanan ing poso wulan Ramadan imanan krana keimanan wahtisaban lan ngarep-ngarep ihtisab, ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah fira mongkoten sepuro lahu kadwe man ma ing dosa taqaddama kang wis disit min dambihi saka dosane man. Untuk hari ini kita dalam 2 pekan sekali mencoba untuk menambah pengetahuan kita tentang bagaimana bersikap. Kemarin sampai ke masalah yaitu menghadapi kedengkian. Tentunya kita paham sekali bahwa di mana saja, kapan saja kita akan menghadapi orang yang meri, dengki, terus apa? Meri, dengki, memfitnah, menggunjing. Bagaimana cara mengatasinya? Ternyata ini adalah jurus yang paling bagus. Ya, menghadapi orang-orang yang semacam itu yang sering muncul di mana saja, kapan saja. Ini sudah bisa dipastikan itu. Ya. Di Indonesia jelas tangga teparo itu pegawaian yang ngono. Kerja ning Taiwan ya ono ae.
teman yang kadang-kadang sirik, dengki, ora seneng dan sebagainya. Walaupun mungkin di Iwamid enggak, ya tidak. Kalau toya ya cuma dalam hati doang. Tapi semuanya itu podoai. Bagaimana cara menghadapi itu? Ternyata cara menghadapinya adalah dengan cara yang baik, bukan melawan, bukan membalas. Tapi ini yang harus kita lakukan. Wayam bagilan prayuga alla yunazzi'a ing yento ojo nulayani sopo sahibal ilm, nulayani ahadan ing wong suwiji, wala yukhasimahu lan ojo madoni gawe padu, ya, melawan dengan madoni itu padon ning apa, melawan omongan protadu atau dalam bahasa Indonesianya itu debat. Wis ojo kagen debat, lianahu krono satu nih yo perkara mau iku yudoyau mongko doyak niku poyang panjingan utawa niat-niaken. Yudoyau poyang panjingan gawe mumet, gawe stres, utawa ya menapa niat-niaken auqatihi ing pira-pira wektune sahibal ilmi. Orang yang berilmu itu nggak pernah ya seneng debat, seneng madoni wong utawa ya madani wong. Ileten ngendikaken sapa al muhsinu wong kang gawe bagus, sayudza iku bakal den yo welasi sapa muhsin bi ihsanihi kelawan yo kebagusane muhsin. Dikatakan bahwa orang yang baik itu akan dibelas kasihi karena kebagusannya. Tetapi wal musi'u utawi wong kang gawe ala iku sayak fihi mongko bakal nyukupi apa kealanane masawihi kang madani yo alane musik. Bahasa syair begini sangat sulit sekali diartikan. Jadi orang yang baik itu akan diagungkan dengan kebaikannya. Tapi orang yang berbuat buruk dia itu akan mendapatkan keburukan yang sepadan, bahkan bisa melebihi. Ansyadani mocoke nasid yo syair sapa as-syekhul imam al-ajal, ya sapa syekh imam kang agung, as-syahid kang ahli topo kang zuhud, al-arifu kang kinewa kamruan yang ternama, ruknutini kang dadi cagake agama. Sapa yaiku Muhammad bin Abi Bakrin, Muhammad Abu Bakr al-ma'ruf kang kinawruan bi imamil khawahirozadah kelawan apa Imam Khawahirozadah, itu nama satu daerah. Di mana ini saya nggak tahu. Yo al mufti kan jadi mufti rahimatullahi alaihi, rahimah mukong rahmati sallallahu alaihi ngatasé yo imam siapa mau
Muhammad bin Abu Bakar. Kala ngendikake ansyadani ngendika sapa Muhammad ya so sapa sing yo napa senengane endi niki ngendika sapa Muhammad kala ngendika sapa Muhammad ansadani macaake sihir ingsun sapa al sultanu ya sultan asy-syari'ati kang syari' ya kang mulya sapa Yusuf ya Yai Yusuf Al-Hamdani kang bangsa Hamdan hada syi'ran ing iki syair apa itu ya da ningol apa ninggalo sira almar'a ing wong suwiji la tujzihi ojo melasiro ing mar'a ala su'i fi'lihi ing atase alane penggaweane mar hindari dari orang ya dari orang yang dia tidak yang apa bener la tujzihi ya kang ora males sapa ya mar'a hindari orang dengan tidak membalas kepada orang yang bikin ya apa tadi itu ya kepada orang yang pinggaweane Allah atau orang yang tukang bikin onar ya bikin keburukan itu dah jangan dibalas ning sayak fihi ma fihi wa ma huwa fa'il sayak fihi krono pokoknya aja males ya krono bakal nyukupi opo mo fihi kang ono ing dalem mo iku mau wa ma huwa lan barang kang utawi mar iku fa'iluhu nglakoni Allah sapa marpun sudah biarkan jangan dibalas cukup dengan kelakuannya itu yang akan membalas itu sendiri kila dan intinya akan man sapa wong man sapa baine wong aroda kang ngarepaken sapa man ayyuzaima ing yento apa nyumprungake apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu sing akan mematahkan ya anfung laduwihi ing irunge mungsuhe man fal yukarriru mongko becik bolan balen sapa man ada syi'ran in iki syair wa unsitulan yo nembangake lan dewacaaken sapa apa syair ing ingsun jika kita atau siapa saja yang akan membuat orang itu patah batang hidungnya ini bahasa ya bahasa repot ya. Ya, barang siapa yang kepingin mematahkan batang hidung musuhnya, maka apa? Baca bolak-balik syair ini. Wa unsitulan yo nembangake ingsun. Ini apa caranya? Kalau orang mau melawan yang musuhnya yaitu wong sing reseh,
orang yang akan selalu bikin onar kita. Idza syi'ta, ya idza syi'ta, ninggalake karep sapa sira, antul ko ing yento tetemu sira, aduwaka ing musuh ira. Idza syi'ta antul ko aduwaka rahiman. Idza syi'ta mongko lamun ngarepake sira, atul ko ing yento ya tetemu aduwaka ing musuh ira, rahiman hale apa, hale dadi ino sapa musuh. Nah kene hale menghina ya. Jadi wis bahasa Jawa tapi ngarteknane bahasa Indonesia repot ini. Jadi rohiman hale dadi ino sapa musuh. Watak tuluhulan mateni sapa ya sira ing musuh ira, waman kelawan apa ya susah, watahrikoha lan apa ngobong ya, watahriko haroka, watahriko lan ngobong sirohi ing musuh, aman kelawan apa jenengane, kelawan prihatin. Kalau kita akan menjadikan musuh kita itu yaitu tadi kalah, atau kita akan membakar musuh kita, maka apa namanya caranya itu adalah farum bil ula, farum mongko apa jenengane lakonono nujuo siro ya, nujuo siro lil ula maring kemuliaan, maring keluhuran, wasdad lan nambahi apa nambah akeh ino siro, minal wasdad lan nambah ono siro minal ilmi saking ilmi, saking ilmu. Jadi kalau kita mau melawan orang yang memusuhi kita, itu gampang saja. Kita harus jadi orang yang mulia, yang baik, dan ilmunya selalu bertambah. Jorno ae kita konsentrasi dengan ya dengan hal-hal yang baik. Nah, atau kita terus belajar biar kita tambah pinter. Innahu krono satu huni kelakuan. Man isdada ilman isdada hasidahu ghamman. Itu man isdada, man sopo baine wong isdada tambah sopo man apane ilman ilmune, isdada mengko tambah apa hasiduhu hasudeman ghamman kelawan napa susah. Kalau kita diireni wong, didengkeni sama orang, tapi kita justru membiarkan dan kita justru konsentrasi dengan belajar, kita apa namanya berusaha untuk jadi orang yang mulia, maka mereka itu dengan sendirinya dia akan tambah susah dengan sifat hasadnya. Nah, ini kita sudah tahu kan? Jadi begitu, dan itu memang iya. Memang iya. Orang yang iri kepada tetangga, orang yang iri kepada temannya, di mana tetangganya itu malah tambah bagus, tambah ini dengan apa ya dengan irenannya, maka dia akan terpuruk ya karena melihat yang diireni itu tambah jaya. Makanya ada istilah tanggane tuku motor watu, ya tanggane bangun rumah apa beriang watu terus apa masuk angin. Nah, beriang masuk angin.
kok tanggane tambah malah tuku mobil, dheweke opnak, tambah bening, nah, darah tinggi ya, ya. Terus tetangganya itu nanti dilalah uangnya tambah banyak dan sebagainya, malah tambah digemari orang dan sebagainya. Dia malah makin Tambah dahsyat. stres terus. Nah, iya. Dan ini dari syair yang kita dengarkan di sini, makanya nggak usah kita melawan orang yang dengki kepada kita, iri kepada kita. Terus konsentrasi, perbaiki diri, terus tingkatkan kebaikan kita, tingkatkan kebagusan kita. Dia akan puruk dengan sendirinya. Kita tinggal ngomong 9, 10, apa artinya? Nah, ini pelajaran syair, makanya saya katakan kalau ada orang yang kayak gitu melihat tetangganya, melihat temannya kok dia itu malah tambah hebat ini, dia itu katakan saja kepada mereka 9, 10, apa artinya? Alah, nggak bisa. 9, 10 kasihan delo, paham ya? Iya, nanti akan begitu nanti. Jadi dia nanti pol-polnya jadi ngomong 9, 10 kasihan deh lo. Nah, itu. Maka konsentrasi ya terhadap apa yang kita bisa atau apa yang dibikin orang itu hasut kepada kita. Sudah, itu saja dulu. Ini masih ada beberapa makalah untuk menghadapi orang-orang yang hajat, untuk kita, untuk pertemuan di habis lebaran. Ini cukup untuk menjadi modal kita. Kalau kita dimusuhi orang, jangan kita melawan, jangan kita hiraukan mereka, tapi konsentrasilah kita dengan kebaikan dan kemuliaan yang kita dapat. Nah, kalau sudah sebegitu, maka mereka akan dikatakan oleh orang lain 9, 10 kasihan dulu. Nonton, kurang lebihnya minta maaf. Mari kita lanjut dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda, langsung aja kami akan membantu Anda. Silakan untuk dimoderatori. Nggih, monggo jamaah yang mau bertanya, passwordnya jangan lupa risalah pagi. Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, barokallah. Dan sebutkan nama dan dari mana. Monggo. Yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risalah pagi. Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, barokallah. Nggih, Pak, badhe nderek tangklet. Nah, napa ndongaaken tiyang mboten wonten pun ninggal nggih, Pak. Niku kan nggih diwacaken surat Yasin kalih Fatihah kados ngeten nggih. Terus wonten napa niki ngeten bacaane. Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Napa niku nggih salah satu dongane tiyang sampun ninggal, Bah. Niku mawon pertanyaan kula, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Ya. Doa kepada orang yang meninggal. Kalau itu orang tua kita sendiri, baik orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal, doanya itu.
Tidak ada yang lain. Walaupun orang tua kita mungkin bukan agamanya Islam, atau mungkin dia itu wah sebelum kuduke gak karuan, orang urusan, ya dongannya ya cuma itu. Rabbi firli walidayya apa kama rob apa warhamhuma kama rabbayana sohir kama rabbayani sohir. Itu adalah pelajaran apa doa kepada orang tua kita yang sudah yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Nah, itu doa untuk orang yang meninggal, tapi itu orang tua kita. Artinya apa? Allahumma firli, Allahumma do Gusti Allah ifirli mugi ngapura panjenengan, nyepura panjenengan ing dosa kita, dosa kula, wali daya lan dumateng dosane tiyang sepah kali kula, warham humalan mugi rahmati panjenengan ing wong tuwa kula, kama robbayani kaya dene anggenipun ngrumat sinten wong tuwa kula apa sohiron ing waktu cilik. Oh, itu doanya. Nah, tapi kalau untuk orang yang sudah meninggalnya orang lain, ya Allahumma fir lahu, kalau dia perempuan, apa laki-laki. Kalau perempuan, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ja'al kuburha. Allahumma ja'al kubraha apa raudhatan miriyadil jannah wa la taj'al kubruha hufratan min hufratin niran. Itu dosa apa doanya. Kalau itu perempuan, laki Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau dua Allahumma gfir lahuma wa Allahumma gfir lahuma. Terus apa itu tadi ini, kalau itunya Allahumma gfir laha warhamhuma. Terus Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi lan apa wa'afiha lan mugi yo nyepuro panjenengan ngasih panjenengan ha ing sapa huma ing sapa hum nek wong akeh. Sudah gitu. Jadi doanya itu seperti itu. Lihat aja, baca aja di apa klik ya doa kepada orang yang sudah meninggal. Itu nanti ada macam-macam itu. Sekarang alhamdulillah itu kita sudah punya apa namanya syekhnya itu adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Saya Google gitu ya. Apa saja sudah enak saja, klik itu. Nah, kayak hadis yang kemarin sore saya bilangkan itu sudah taser, sudah dibaca ya. Yang Rasulullah mandi junub itu hampir subuh, sudah subuh, sudah dibaca itu. Halo. Insya Allah, Bah, sampun. Nah, ya itu. Oh ya, sudah ya gitu. Doanya itu kepada siapapun. Nah, kalau kepada orang lain, ya ke orang lain tinggal mereka itu siapa. Kalau dia orang kafir, jangan. Tapi kalau kepada orang tua kita, karena orang tua kita itu ya siapa lagi yang mau mendoakan kalau bukan kita. Ya wis doane ngono. Walaupun itu orang tua kita kafir. Urusan orang tua itu kafir pada Allah, urusannya Allah. Ya kita itu hanya ada pelajaran untuk berdoa kepada orang tua begitu. Lah gimana kalau kita tidak mau berdoa? Ya kan mana lucu lagi. Ya bagaimanapun orang tua kita, ya orang tua kita nggak bisa digantikan dengan yang lain. Tapi kalau mendoakan orang lain bisa. Kita doakan orang-orang yang memang dia itu apa namanya berjasa kepada kita. Dia itu muslim, itu bisa malah pilih. Tapi kalau kepada orang tua kita tidak bisa milih. Wis dongane ngono. Kalau orang tua kita sudah meninggal, Pak,
orang tua itu meninggal, tapi orang tua kita kafir, agamanya beda dengan saya karena saya mualaf. Doanya gimana? Ya itu aja, nggak ada yang lain. Ya doanya ya Allahumma fil lidubi wali walidaya warahmu makama robayani sohiro. Urusan untuk diterima atau tidak gimana, urusannya Allah. Wong ini pelajaran dari Allah langsung. Oke, yuk yang lain silakan. Matur sembah nuwun, Bah. Lanjut. Monggo yang lainnya. Yang ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pagi. Ramadan Ramadan indah, kita. satukan langkah Ramadan menuju indah, berkah. satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, barakallah. Saya mau tanya Monggo. Dulu saya tuh masih kecil itu apa ya, sering melihat tetangga saya itu, kalau kan puasa itu kan panas ya, Bah, ya. Kalau panas gitu ya, kan dekat saya itu ada kali ya, Bah, dekatnya itu. Kok sering-sering mandi, sering-sering mandi, sering-sering mandi. Itu apa nggak membatalkan puasa ya, Bah, kalau kayak gitu itu? Gitu aja, Bah. Sudah pertanyaannya begitu? Udah. Ada sih, Iya, tapi Bah mau itu tanya adalah cara terbaik. Ya, malah dulu kalau saya itu sedang puasa senangnya kungkum. Padahal saya iya, kecil. sekarang baru sadar Iya, apa iya, apa tanda ya bahasanya kayak iya. gitu. Tapi anak saya malah justru bisa, ada anak-anak 9 tahun itu tidak merasa lelah sama sekali. Tapi kalau dimarahin atau HP-nya diminta, itu langsung lari minum. Aduh, bocah. Tapi kalau dia itu mainan HP itu sehari nggak merasa capek sama sekali, aneh itu. Mungkin sekarang ya caranya beda dengan saya pada saat masih kecil. Saya seringnya mandi, Itu dan orang tua, sebagainya. orang tua, bukan anak kecil, bukan Iya, orang tua. ya orang tua juga sama. Nah, batal dan tidak batal. Yang penting menjaga masuknya air itu dari lubang yang 9 sing temerus. Itu. Nah, kalau sudah kungkumnya sambil minum sedikit, ya batal. Tapi kalau dia benar-benar kungkum, benar-benar menjaga jangan kentut di air, karena kalau kentut di air itu bubuk itu anyes loh. Udah nyoba belum? Halo, udah ada yang pernah nyoba? Mungkin masih kecil dulu, kadang-kadang Ya, kalau terlalu haus saya itu bisa ngomong ya karena saya tahu itu masuk ke kali ngentut mak bubuk kok ademe. Tapi ada yang masuk, ya itu batal. Jadi begitu. Kalau cuma benar-benar mandi dan menjaga masuknya air dari lubang yang terus, itu tidak batal. Ya, tapi ya karena membahayakan, hukumnya jadi makruh. Itu. Tapi kalau nggak kungkum cuma kebiur saja, jadi berarti kebiur sudah. Nah, itu tidak batal. Tapi kalau kungkum itu sangat mengkhawatirkan. Ya karena apalagi kalau silep. Silep itu otomatis kan banyak lubang yang terendam. Itu. Jadi makruh. Kecuali yakin bisa menjaga ya masuknya air ke lubang yang temerus. Lubang 2 hidung, 2 mata, 1 mulut, 5 ada di atas. 9 lubang. Terus kuping, ya berarti 7 ada di atas. 9 tinggal 2. Aku weruh nggone tapi golek dhewe. Sudah gitu ya.
wabarakatuh. Cerita kok nih. Yang lain, Iya, Iya, kamu Pak. laki-laki Mas. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rona pagi, Ramadan indah. Risalah Oh, pagi. risalah pagi. Ramadan Ramadan indah, pagi, satukan langkah menuju berkah. Allah Akbar, Allah akbar, barakallah. barakallah. Nggih, apa? Kula Siti Juleha apa saking Lampung, domisili Malaysia, apa? Badhe niki badhe tanglet apa? Ya, Nika selamat kan nate Malaysia. sering nate matur sade teh sing saged damel merangsang untuk kehamilan nika nggih Abah. Napa Oh kinten-kinten dulu, ya, saya tak dulu niki tasik enten Abah. masih ada, tapi beli sendiri karena saya sekarang udah nggak jualan. Tak tunjukin, nanti bisa Oh, COD itu ya. oh nggih apa ya Allah matur nembah nuwun Abah niki nau. Hmm. Sebabnya niki enten yogane rencang niku sampun pinten-pinten tahun maksudnya sampun agak lami rumah tangga tapi mungkin ada kendala di rahim atau berarti terlambat dereng gada momongan ngoten mbok menawi niki saged dados napa nggih wasilah ngoten lah wasilahe supados rahime subur ngoten matur nuwun nggih Abah mangke jenengan san mangke kula niku. Ya, silakan japri ke ke WhatsApp saya. Kula nggih nyuwun, Pak. Ya, Ya, matur silakan nuwun. japri. Kula Ya, nampak tangklete ngeten Abah. saya punya satu botol, ya, tapi untuk stamina sendiri. Dan sekarang tak lihat itu ada, tapi yaitu di Surabaya. Dan itu bisa COD. Ya, nanti tak ya. Nggih Abah nggih matur nuwun Silakan Abah. sendiri udah. Kalau saya kemarin dulu mempraktekkan teman saya namanya Kiai Zen, 8 tahun nggak punya anak, setelah minum itu berkala terus ternyata subur dan bisa hamil. Tapi ternyata memang istrinya itu ada kelainan sehingga setelah hamil itu nggak bisa istilahnya apa ya, nggak bisa untuk melahirkan dengan normal, akhirnya disesar. Itu seumur anak saya yang ketiga, sekarang sudah 17 tahun. Kemarin pada saat umur 16 tahun itu ya karena istrinya itu sudah di rahimnya itu diambil, jadi kandungannya diambil dan tidak bisa hamil lagi. Karena anak satu-satunya dimanja, dikasih belikan motor, dikasihkan ini, beliau si Kiai Zennya itu sedang ngaji ke Jawa Timur, ke Jombang. Di rumah mainan motor, makin seneng sama cewek. Oh, dilalah naik motor itu dekat irigasi itu saluran besar, kali Citandu, jam dalamnya itu 10 meter itu. Nah, terpleset masuk ke sana, yang perempuannya bisa renang sehingga bisa selamat. Ya ini yang laki-lakinya, yang anak satu-satunya dari teman saya yang hasil itu akhirnya kelelep. Saya 2 hari baru ketemu. Akhirnya dia nggak punya anak lagi sekarang. Nah, meninggal. Niku cara konsumsinya pripun Abah? Maksudnya napa diseduh? Diseduh saja. Biasa. Ya diseduh saja ya pokoknya yang penting ya umum lah, jangan terlalu pahit juga jangan terlalu encer, sedang ya pahit sedikit tidak apa-apa. Nah, itu seduh saja, udah bismillah, tapi ojo jangan cuma seduhan toh, cuma minum minum teh, bar minum teh terus padu terus karo bojone ora meteng-meteng.
Nggih, Bah, anu sing mesra ngoten nggih, Bah, kersane enten Iya, setelah rasa. minum itu harus mesra, harus saling menyayangi gitu. Nanti gimana kalau nggak mesra? Kan nggak bisa kiku-kiku kan begitu ya. Nggih, Bah. Matur nembah nuwun. Oke. Mangke kula Jepri ya, Bah. Ya, ya, ya. Nggih, Ya, mangga ya, yang insya Allah. itu. Mana yang lain ini? Ya, monggo. Satu lagi. Monggo yang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risalah Selamat pagi. pagi, Ramadan senja. Ramadan indah. Satukan langkah, Satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar. Barakallah. Allah. Nggih, niki Bu Suratmi apa saking Magetan derek Tanglet. Kan sore ini masalah puasa. Sore malam itu ndak ikut taraweh, Bah. Tapi kan biasanya kalau taraweh itu udah dikasih niat puasa itu nggih. Habis sholat itu kita semuanya berjamaah membaca doa puasa. Tapi terus ternyata kan saya nggak taraweh. Terus paginya itu ternyata kerinan jadi ndak sahur gitu. Terus sudah tahu-taunya sudah subuh gitu. Terus itu kalau saya kan terus lanjut berpuasa, terus doanya itu ya udah pagi-pagi habis subuh itu gimana, Abah? Matur suwun, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 ya. Bu Suratmi dari Magetan yang putranya dia ada di Taiwan itu ya. Yang di Taiwan siapa, Bu? Ini yang di Taiwan itu Dia anaknya Bapak, apa? dia Abah, putrinya di Taiwan, di Iwami. Iya, putrinya ada di Taiwan ya, yang sering saya rasanin itu. Kalau pas nggak ikut tak rasanin, ini mana ibu itu. Nah, ternyata sekarang muncul. Nah, gimana? Yang namanya niat berpuasa itu, niat itu adalah isinya di dalam hati. Ya, yang namanya niat itu adalah niatnya ada di dalam hati. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, jenengan ya walaupun umpama ndak ikut taraweh, ya, tapi kalau jenengan juga nggak sahur juga kan? Nggih. Apa Nggih, apa sahur? Mboten sahur kerinan. Ya, tapi jenengan dalam hati itu jenengan niat enggak kalau besok mau puasa? Ya niatnya pas habis subuh tadi ya, Bah. Enggak, dalam hati bukan dalam melafalkan. Dalam hati jenengan itu ya tahu sekarang bulan Ramadan. Pasti malamnya itu kan pasti dalam hatinya tetap mau puasa besok hari kan? Nggih, nggih, Nah, Bah. berarti jenengan itu sudah niat. Adapun melafalkan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, maka walaupun orang yang tidak melafalkan niat, kok dia itu yakin kalau besok itu mau puasa, itu berarti sudah niat. Tidak harus melafalkan nawaitu shoma ghadin wa ada'in, tidak apa-apa. Dan niat juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita sudah masuk di dalam bulan Ramadan itu, setiap hari itu pasti kita sudah dalam hati kita itu niat berpuasa. Cukup itu. Hanya saja sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maka baiknya dilakukan untuk melafalkan. Nah, ada imam-imam lain yang itu niatnya itu sekaligus. Karena makanya ada yang menganjurkan niat di awal bulan Ramadan untuk niat berpuasa
berpuasa selama sebulan suntuk. Nah, pada saat kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita niat nggak mau puasa 1 bulan nonton? Halo? Nggih, pernah Abah itu waktu pas mau bulan Ramadan itu sama ya ada pengajian gitu nggih, Ya, suruh niat dikasih doa untuk sama-sama. ya, saudara untuk selama bulan Ramadan niat Nggih. untuk berpuasa. Berarti itu sudah ada jamak, Nggih. menjamak niat. Setiap hari niat lagi nggak apa-apa. Niat 1000 kali aja boleh kok. Jadi apa namanya? Itu sudah cukup untuk jenengan itu niat di awal bulan Ramadan, karena begitu kita masuk di dalam bulan Ramadan, pasti hati kita itu kepengen puasa terus selama bulan Ramadan. Kecuali untuk apa namanya, untuk yang siang harinya itu malam harinya sudah niat nggak puasa. Kalau dia tidak mengulangi niat puasa, maka tidak sah. Aku sesuk ora poso. Nah, di sore harinya bilang begitu. Sampai subuh, sampai ini kok dia itu masih tidak dalam hatinya, dalam hati kita itu masih saya tidak puasa. Oh begitu habis apa sahur, kok hati kita timbang nganggur. Nah itu yang nggak jadi. Tapi kalau sudah hatinya kencang dari mulai awal, dari mulai sore tidak ada niatan untuk tidak berpuasa, walaupun di tengah hari mungkin kelaparan atau mungkin ngelak atau mungkin karena kerjanya enggak apa namanya ya enggak ketulungan, capeknya mungkin kayak di daerah saya ini kan baru panen ini, rata-rata mereka itu yang apa namanya yang ya derap ya apa ya bawon Derep ya derep. iya bawon kalau di Bah, tapi itu menambah apa itu kalau kebalikannya, Bah, seandainya udah puasa, memang sudah puasa dari niatnya sudah semuanya, terus pagi-pagi itu gini, Bah, muntah, oh saya nggak puasa lah muntah ini. Terus ada yang ngasih tahu muntah kalau nggak sengaja itu nggak apa-apa, nggak batal. Terus melanjutkan lagi puasa gitu, Bah. Gitu niatnya nggak apa-apa, Bah. Dia lanjutkan puasa saja karena memang dia tujuannya adalah ya karena tidak sengaja muntah atau mungkin lupa makan. Itu juga nggak membatalkan. Walaupun kebangetan. Lupa makan, habis 2 piring sudah nambah, baru ingat, aku poso. Nggak batal. Tapi kebangetan. Biasanya 1/10 itu sudah aku puasa diletek itu sudah apa-apa ya, enggak apa-apa itu ya. Kalau benar-benar enggak niat atau tidak sengaja kok sampai makan kenyang, enggak batal. Apa saja itu yang membatalkan puasa kok semuanya itu pasti diakhiri dengan amdan, jarak gitu. Jadi begitu ya. Nah ini saya teruskan. Orang-orang di kampung saya ini malamnya tarawih, tapi mereka itu otomatis apa namanya banyak yang tidak kuat berpuasa karena panas. Terus dia itu ngasak sama kadang-kadang itu kan sekarang ya manen padi itu kan panas. Nah saya ya dalam tarawih itu hanya menyampaikan jangan sampai panjenengan sengaja tidak puasa bulan Ramadan. Jangan, harus niat. Walaupun umpama seandainya di siang harinya jenengan itu kok mendilalah enggak kuat, kok minum, ya minum, enggak apa-apa. Tapi faidatu min ayamin ukhar, harus mengulang di hari-hari yang lain. Tapi Anda harus menjaga etika. Karena menghormati bulan puasa itu adalah wajib hukumnya. Maka kalau Anda tidak kuat, tidak berpuasa, silakan untuk nyumput. Saat nyumputnya minum, jangan sampai ada yang tahu. Jangan ada jangan ketahuan orang. Nah, karena dia ini orang, nggak ketahuan orang. Nah dia itu siapa? Nggak tahu. Pokoknya yang penting berusaha jangan sampai ketahuan orang lain.
Karena kita menghargai, jangan-jangan mereka itu memaksa puasa. Ternyata kita menggoda. Karena kita minum jelas-jelas di hadapan mereka. Itu kita jadi dosa. Udah ngaji ya. Iki ya tunggale ae kok. Nggak disupri kan Ayo. ramen kok. Kebobolanmu Bu Suratmi. Apa Pak kan? Supri. Paham Kok, betul. Paham betul. Suratmi yang tanya malah ngomong sendiri. Sudah? Begitu ya. Ya, sudah lah begitu ya. Jadi Nggih. jangan niat kita dalam bulan puasa niat nggak berpuasa, jangan sampai. Ya karena kita harus hormat, walaupun di siang hari kita mungkin nggak kuat, tapi kita harus tetap menghargai orang lain. Jangan sampai kita muka atau kita minum di depan orang. Kita harus cepat-cepat pergi dan silakan minum. Masuk kali selelup, terus minum, terus keluar lagi ke situ. Sudah, nanti di situ pura-pura ngelak koyo kancane rapopo. Itu urusan sendiri dengan Allah. Tapi tetap faidatun min ayyamin ukhar, harus diulang di hari-hari berikutnya, bayar. Kita ya. Habis waktunya. Sudah. Nggih, sudah, Pak. Mohon baroah doa. Oke. Ya pun lebih 2 menit. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Iwami jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Sebelum berdoa, sebagaimana biasa tidak akan melupakan untuk untuk kok lali ya Pak. Kesan dan pesan ya. Kesan saya Iwamit sudah baik, sudah luar biasa ya, karena hampir menyentuh 100 ya. Tapi jangan bangga, karena kalau kita merasa puas maka disitulah kita terbatas. Maka kita terus harus meneruskan perjuangan ini, karena ini adalah taklim, yaitu membutuhkan jamaah, atau kita mengajak jamaah untuk bareng-bareng belajar. Dan kemarin sore sudah saya sampaikan, acara taklim ini adalah acara yang akan terus berlanjut sampai kita masuk ke dalam surga. Dan itu bisa mewujudkan atau mengartikan bahwa orang yang selalu dalam majelis taklim dan sungguh-sungguh di dalam belajar di sini, insya Allah, karena acara ini adalah acara sampai di surga nanti, berarti kita punya kesempatan besar untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah mengatakan bahwa kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Senang orang. Nah, tapi illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa itu yang tidak mau? Mboh. Nah, kita harus perlu curiga. Jangan-jangan saya yang nggak mau. Ya dengan apa? Dengan segala hal yang kira-kira merusak majelis taklim, kita merusak hati sendiri, dan kita merusak niat kita untuk tidak serius dalam bermajlis. Itu yang orang yang nggak mau masuk ke dalam surga. Tapi jangan khawatir, pokoknya sementing aja mereka. Kalau toh kita nemun sewu kondilalah teh amale, tapi orang lain itu yang kita ajak itu dia itu punya amal banyak, kita dapat kecepretan, ya cukup untuk menggantikan amal kita seandainya amal kita habis. Kalau tidak, berarti amal kita tambah, ya oke. Kesempatan untuk naik derajat di dalam surga lebih sempat, lebih baik. Maka dari itu, ayo ajak teman-teman siapa saja, yuk di mana saja, yang di Indonesia, yang di benua lain, yang di Amerika, yang di Australia, yang di Korea, yang di Jepang, yang di Malaysia ada. Nah, ini ada yang dari negara Magetan, maupun negara bukan ini. Nah, ini juga ikut. Ya sudah, kita ajak semuanya. Yuk kita mengajak kebaikan. Jangan khawatir. Kalau kita mengajak kebaikan, kita akan dapat kebaikan. Kalau dia melakukan satu keburukan, kita tidak dapat.
tidak dapat keburukannya karena kita mansana sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha, kecuali kalau kita mengajak sunatan sayyi'atan baru kita dapat keburukan karena kita mengajaknya keburukan. Maka dari itu ajak ayo teman-teman kita untuk masuk di sini, siapapun lintas benua, lintas negara dan lintas umur. Ayo siapa orang yang sudah mbah-mbah apa sudah minta maaf ini Ustaz, saya mau bertanya, kalau batuk ini tidak apa-apa, itu bagus nanti kalau ada orang yang sudah mbak bertanya ya gini, hebat sekali itu. Nah terus kan ya perjuangan ini, ayo Iwamid kita lanjutkan perjuangannya karena Iwamid tidak kemana-mana kalau bukan kita. Siapa lagi? Apalagi kalau bukan sekarang, kapan kalau lagi? tidak sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Ayo. Assalamualaikum Abah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmatika, abwaaba fadlika, abwaaba 'ilmika, abwaaba rizqika. واهدنا فإن الضالين علمنا فإن جاهل. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل مجلس ذكر Iwamid on air, majlis mubarakah, majlis mubarakah, majlis mamurah. Allahumma anzil Islam wal muslimin, Allahumma anzil Islam wal muslimin bi barakati majlis Iwamid on air. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abah. Abah, assalamualaikum. Apa sudah turun ya? Oh, sudah turun. Ya, hadirin yang berbahagia, demikian tadi kajian kitab Taklim Muta'alim yang telah disampaikan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke, Abah, saya Nurul Aini dari Indonesia mau minta barokah doanya Abah buat anak saya Ahmad Saifuddin yang mau mudik ke rumah dari Bali supaya perjalanannya diberikan kelancaran, diberikan keselamatan dalam perjalanannya. Matur suwun Abah. Oke, ala hadiniah wa kulli niyatin sholihah. Niatkan untuk Anda sendiri, monggo kita bantu membaca Fatihah. Bismillah. Ala hadiniah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun Abah. Monggo, silakan dilanjut.